Halo majikan semua, welcome back lagi di Horror Tober. Girang nggak ada video baru lagi. Ya seperti biasa, majikan Girang babu meriang. Makanya yang dari kemarin pada rame-rame tuh bilang video horornya di Oktober ini kekurang begitu. Ini maraton sampai besok nih Halloween bener-bener horor jadinya Oktober yang membuat babu menjadi begadang mulu. Makanya buat mengapresiasi bolehlah klik like sama klik subscribe-nya buat yang belum ya. Sama kalau belum puas juga pengen tambah asupan horor boleh join tuh di member TC VIP dengan berlangganan Rp9.900 aja majikan. Udah paling murah itu. Kagak ada kayaknya YouTuber lain yang harga dirinya cuma Rp9.900 ya. Ya udahlah gak apa-apa ya mau aja gitu biar nggak berat-berat banget juga bayarnya. Babu kan tahu pada banyak cicilan beli kuota aja yang ketengan tuh akses harian 2.500. Lah kebiasaan kelakuan kita ya. Ya udah langsung aja deh, hari ini kita akan membacakan kiriman cerita dari Ajeng. Yang mendekati Halloween ini Babu pilihin tuh cerita-cerita yang seru-seru ber. Jadi ini kejadian di tahun 2006 gengs. Waktu itu Ajeng mengalami kecelakaan mobil hingga membuatnya lupa ingatan. Pokoknya bangun-bangun dia udah ada di rumah sakit dengan semua badan yang nggak bisa digerakin karena dibilangnya dia tuh habis operasi dan mendapatkan banyak banget luka jahitan yang akibat kecelakaan itu. Sebelumnya pun Ajeng ini sempat koma 2 hari. Untuk kejadian kecelakaannya sendiri Ajeng juga nggak inget sama sekali, blast memorinya lost. Bahkan ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang berdiri sewaktu Ajeng siuman. Ajeng nggak tahu ini tuh siapa ya, ternyata mereka adalah papi sama maminya sendiri. Bayangin, sama orang tuanya aja kagak ngenalin. Ini bukan durhaka ya, karena memang lupa ingatan. Namanya sendiri aja lupa, nggak tahu. Semuanya benar-benar ngambang banget waktu Ajeng siuman. Yang bisa dia rasakan hanya rasa sakit yang sangat hebat tuh pasca operasi, karena memang efek obat biusnya kan lama-lama menghilang ya. Dan Ajeng di rumah sakit itu juga cukup lama setelah siuman. Karena memang recovery-nya selama itu gengs hampir 3 minggu lebih mau sebulanan. Dan selama itu papi sama maminya selalu datang tuh bergantian nemenin Ajeng. Ya di waktu-waktu itu tuh mereka berusaha membuat Ajeng nih setidaknya mengingat-ingat lagi akan memorinya telah hilang. Walaupun dokter sendiri aja sudah mengatakan kalau Ajeng selamat aja udah mukjizat. Ya pokoknya dikasih tahu pelan-pelan kan kalau nama kamu Ajeng, usia kamu 18 tahun, kamu kecelakaan karena nyetir mobil malam-malam ngebut yang diduga dalam keadaan mabok karena memang ditemukan adanya kadar alkohol di dalam tubuhnya. Polisi waktu itu juga udah sempat datang gengs untuk menginterogasi Ajeng karena ternyata Ajeng ini kecelakaannya itu nabrak perempuan hingga meninggal. Cuma waktu itu karena keadaan Ajeng ini memang belum kondusif dan dia dinyatakan hilang ingatan juga, jadi kasusnya ditunda sampai Ajeng dinyatakan sehat lah sama dokter. Nah waktu masih di rumah sakit nih, awal-awal Ajeng itu kan bener-bener nggak bisa gerak sama sekali ya. Tangan sama kakinya semuanya digips, bicara pun susah gitu. Rasanya kayak sakit lemes campur aduk. Papi sama maminya itu kan jagainya gantian. Jadi kadang hari ini papi, terus besoknya mami, ganti-gantian terus lah. Yang mana kalau si papi ini biasanya di waktu sore sampai malam dan maminya ini dari pagi ke sore. Namun gak jarang, ada wanita lain juga yang suka nungguin duduk tuh sambil ngeliatin Ajeng terus. Perawakannya ibu-ibu kurang lebih hampir sama lah umurnya dengan si mami. Cuma ya si Ajeng sama maminya aja sendiri nggak kenal, nggak inget gitu kan. Jadi Ajeng juga nggak tahu ini perempuan siapa, saudara atau gimana. Di awal-awal orang-orang yang datang dan nungguin itu kan Ajeng nggak tahu siapa ya, harus dikasih tahu nih satu-satu, maminya, papinya gitu kan. Ya pokoknya nggak kenal lah. Singkat cerita, sewaktu dokter sudah menyatakan si Ajeng ini sudah boleh pulang dengan kondisi masih pakai kursi roda ya, dia pun terus dibantu tuh untuk mengingat-ingat semuanya kalau ya ini papi, ini mami, sampai di rumah juga dikasih tahu ini kamar kamu. Dikasih lihat juga tuh foto-foto Ajeng semasa kecil dari SMP, SMA sampai foto-foto yang terakhir. Cuma ya tetap aja Ajeng nggak bisa inget apa-apa loh. Sampai Ajeng ini maksudnya juga stres ya. Dan memang setelahnya ada sesi konseling yang untuk terapi karena ini kan jatuhnya kecelakaan yang dialami Ajeng itu traumatik ya bisa dibilang. Yang jelas habis keluar dari rumah sakit Ajeng ini tuh tidak lepas dari obat-obatan yang harus rutin dia minum, yang banyak banget ya obat rumah sakit sama obat dari psikiater. Tapi ada cerita nih gengs. Waktu di malam si Ajeng ini balik ke rumah dan tidur di kamarnya, Ajeng tuh terbangun dan melihat wanita yang waktu itu duduk di rumah sakit sedang berdiri di luar pintu kamar yang ngeliatin dia. Ya Ajeng kira itu kan keluarga kan, karena sebelumnya juga sempat nungguin di rumah sakit. Makanya pada saat di kamar keadaannya Ajeng ini sudah bisa ngomong, Ajeng menegur kayak, "Halo, siapa ya?" Karena kan dia emang nggak ingat siapa-siapa kan. Tapi habis itu wanita tersebut pergi jalan. Nah besok paginya, Ajeng hanya mendapati kalau di rumah itu sebenarnya ada papi sama maminya aja. Makanya Ajeng nanya kayak kemarin malam ada wanita ibu-ibu tuh siapa ya? Dia juga sempat nungguin aku di rumah sakit beberapa kali. Mendengar itu, papi sama maminya kayak bingung. Hah, ibu-ibu? Di rumah ini cuma ada kita bertiga doang.
Kamu, papi, sama mami. Ya ada sih pembantu namanya Bi Ipa, cuma dia datang seminggu 3 kali doang, sore pulang, nggak sampai malam, besok dia baru datang. Kamu mimpi kali, dibilangnya begitu sama orang tuanya Ajeng. Ya Ajeng yang masih bingung dengan keadaan semuanya yang menimpanya dia, ya nggak paham juga berarti itu siapa. Apalagi setelahnya Ajeng juga disibukkan untuk lapor ke kantor polisi, sekaligus buat diinterogasi dalam keadaan yang masih pakai kursi roda tuh. Pokoknya dia ditanya-tanya segala macem kayak, apa benar kamu mabok? Karena dalam tes darahnya terbukti memang si Ajeng dia mabok. Namun jawabannya kan Ajeng bener nggak ingat sama sekali kejadian sebelum dia kecelakaan tuh dia ngapain. Dikasih lihat tuh sama polisi foto-fotonya keadaan mobilnya yang menabrak tiang baliho gitu sampai ambruk balihonya nih ban mobilnya Ajeng. Ya makanya si Ajengnya masih hidup tuh contohnya makanya bilang mukjizat sama dokter. Namun sebelum dia nabrak tiang tuh dikatakan dia juga menabrak seorang wanita. Ya Ajeng bener-bener nggak ingat pokoknya. Tapi karena perbuatannya itu ya dia diancam hukuman. Cuma waktu itu memang papi ini mengusahakan apa ya, damai dengan membayar denda gengs, dan membayar kerugian kepada keluarga korban yang ditinggalkan agar si Ajeng ini tidak dituntut lah. Ajeng sebenarnya juga waktu itu sudah minta ke papi untuk diantar ke rumah keluarga korban. Tapi papi yang melarang dengan alasan takut si Ajeng nanti katanya dipukuli nih, dianggap anak 18 tahun baru punya SIM, nyetir mabok-mabok gitu kan, pakai nabrak orang, udah abis pasti si Ajeng. Apalagi keadaan Ajeng ini kan memang belum pulih gitu, jadi udahlah semua diurus sama papi. Yang jelas Ajeng ini hanya harus kooperatif aja memenuhi panggilan kepolisian. Namun waktu itu yang Ajeng rasakan dia berfrustasi mengarah ke depresi ya majikannya. Selain dia nggak inget apa-apa, kenyataan kalau dia telah membunuh seseorang tuh membuatnya apa ya, diliputi rasa bersalah dan nggak mau ketemu siapa-siapa jadinya. Soalnya dia tuh takut dicap sebagai pembunuh, gengs. Ditambah lagi pas ke operasi itu rambutnya kan juga dicukur ya, karena kan harus dijahit segala macem. Pokoknya Ajeng bener nggak mau ketemu sama orang lain lah. Ajeng juga dikasih handphone baru karena handphone sebelumnya kan udah rusak parah tuh bersamaan dengan mobil yang kecelakaan. Jadi di handphone barunya itu cuma ada kontak papi sama mami aja. Yang padahal kan salah satu cara untuk membantunya apa ya, mengingat memorinya telah hilang itu adalah ketemu dan ngobrol sama orang-orang yang dia kenal lah ya. Cuma karena kondisinya begitu dia juga jadinya mengasingkan diri sama dunia luar. Pernah nih pas Ajeng lagi sendirian di rumah karena papinya kan kerja, terus maminya kebetulan pergi ke supermarket. Di luar ada yang ngetok-ngetok pagar gitu, nggak tahu itu siapa, tamu apa gimana. Ajeng nggak mau keluar, nggak mau bukan pintu. Dia diam aja tuh di dalam kamar sampai orang itu pergi, saking takutnya ketemu sama orang gitu loh. Pas dirasa udah nggak ada suara lagi tuh dari luar, Ajeng baru keluar kamar gitu kan. Tapi dia kaget banget, ternyata dia melihat ada wanita misterius yang waktu itu lagi berdiri megang pisau yang berlumuran darah di dapur yang kondisi lantainya juga banyak darah. Melihat itu, Ajeng histeris, langsung masuk lagi, ngunci pintu dan langsung nelfon papi maminya untuk pulang. Dan pas si maminya pulang duluan, keadaan dapur dilihat ya bersih-bersih aja, nggak ada apa-apaan. Dari situ Ajeng langsung dikasih obat penenang. Tapi ternyata secara kebetulan atau gimana ya, pas maminya lagi masak tuh malamnya, tangan mami ini kena pisau yang sampai berdarah dan darahnya tuh nyecer gitu loh, karena mungkin keirisnya lumayan banyak ya. Mami cukup panik ngeliat darah yang sebanyak itu karena jarinya terluka. Akhirnya sama papi langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobatin. Sementara keadaan dapur tuh masih berceceran darah, si Ajeng nggak berani. Setelahnya Ajeng ceritakan tentang penglihatannya sebelumnya tuh dan berpikir apakah ini tuh pertanda sesuatu, karena kok ujung-ujungnya si mami beneran berdarah kena pisau ya, beneran tuh dapur tuh jadi berdarah. Namun di situ dibilang ya, itu kebetulan aja. Dimana obat yang dikonsumsi sama Ajeng nih mungkin membuatnya menjadi halusinasi. Tapi di kejadian lainnya ya, waktu itu Ajeng sempat mimpi melihat ayahnya itu dicekik oleh wanita misterius itu lagi, gengs. Dan pas bangun, Ajeng nih melihat wanita itu berdiri tepat di depan wajahnya, jadi melayang di atas tempat tidur. Ajeng langsung menutup mukanya pakai selimut sambil teriak-teriak. Ya cuma pas papi sama mami masuk, nyalain lampu, nggak ada apa-apaan. Ujung-ujungnya Ajeng dikasih obat penenang lagi. Nah anehnya besok paginya waktu lagi sarapan nih, papi kesedak waktu mau minum kapsul vitamina, gengs. Macam kayak kesedak permen gitu kan, kapsul lumayan gede ya. Sampai agak pucet mukanya. Papi megangin lehernya gitu kan, kesedak gitu. Akhirnya dipukul-pukul sama mami sampai kapsulnya bisa dimuntahin lagi keluar. Nah di situ Ajeng merasa kejadian-kejadian di alam ini kok cukup aneh. Karena tiap kali dia mendapatkan penerawangan atau bermimpi tentang sesuatu yang ada wanita tersebut, tuh wanita misterius, tahu-tahu kejadian yang sama tuh menimpa orang-orang terdekatnya. Ajeng mulai berpikir nih, jangan-jangan wanita tersebut adalah arwah dari orang yang dia tabrak. Karena sampai saat itu kan si Ajeng ini belum mengunjungi rumah ataupun keluarganya si wanita tersebut untuk minta maaf secara langsung ya. Karena tiap kali si Ajeng minta untuk dianterin, papi tuh nggak pernah ngizinin. Sedangkan Ajeng ya waktu itu lagi nggak bisa pergi sendiri karena kondisinya. Jalan aja juga susah, masih pakai kursi roda atau pakai tongkat batu. Nah di malam-malam berikutnya, Ajeng mimpi lagi, gengs. Tapi kali ini mimpinya lebih indah, dimana tuh seperti potongan memorinya sewaktu kecil. Dia ini lagi main di pasir sewaktu memang masih kecil. Dan di belakangnya ada yang sedang
nepangin rambutnya. Yang pas bangun-bangun, Ajeng mendapati pipinya basah karena nangis. Tanpa dia sadari berarti tadi dia tidur ambil nangis. Akhirnya dia ke kamar mandi untuk cuci muka. Tapi betapa kagetnya pas dia lihat kondisi rambutnya udah terkepak. Padahal sebelumnya digerai biasa lah, siapa yang ngepak? Dan pas dia keluar kamar mandi, Ajeng melihat wanita misterius itu lagi tuh berjalan masuk ke dalam kamarnya papi mami. Ya kaget dong Ajeng. Dia sampai nepuk-nepuk pipinya memastikan kalau dia lagi nggak mimpi nih. Sama Ajeng disamperin. Dan terlihat wanita itu tuh sedang memperhatikan papi sama mami yang lagi tertidur di kasur. Ya Ajeng langsung negur, "Siapa kamu?" Wanita itu menengok ke arah Ajeng dengan wajahnya yang terlihat marah, tapi matanya mengeluarkan tangisan darah. Dan seketika wanita itu berjalan cepat menghampiri mami yang lagi tidur dan langsung mencekik. Ajeng langsung buru-buru dengan tergopoh-gopoh ya, kakinya kan masih di gips tuh. Mau nolongin mami dengan narik wanita itu. Papi yang tidur di sebelahnya juga langsung terbangun karena kan ini situasinya ribut. Sementara mami kayak udah megap-megap dicekik sama wanita tersebut. Tapi tahu-tahu si papi nampar Ajeng keras banget. "Wah, Ajeng, kamu ngapain?" Ajeng langsung terdiam gitu kan dan melihat tangannya sendiri sedang menyekik lehernya mami. Tiba-tiba Ajeng bingung loh, kok jadi aku yang nyekik mami? Yang ternyata memang menurut papi sama mami, Ajeng ini tahu-tahu nyekik si mami. Makanya si mami kayak kaget, papi terbangun gitu kan, ngeliat Ajeng ngapain gitu, langsung ditampar. Ajeng bener-bener nggak ngerti nih, jelas-jelas tadi dia berusaha menarik wanita tersebut dari mami, tapi kenapa malah dia yang nyekik mami? Semalaman Ajeng nangis-nangis dan merasa frustasi dengan semuanya. Dia merasa hantu wanita itu tuh mau mencelakainya agar mencekik mami. Yang ujung-ujungnya si Ajeng dikasih obat penenang lagi. Cuma ya di sini Ajeng merasa hal ini semua tuh sudah meresahkan, gengs. Hantu wanita itu tuh sudah meneror dan membahayakan jatuhnya. Makanya Ajeng ngotot untuk memaksa papi nih, Ajeng tuh diantar dong ke rumah atau ke kuburannya si korban itu, at least untuk minta maaf agar arwah wanita tersebut tuh bisa tenang. Tapi tetap aja si papi ini nggak mau dengan alasan ya Ajeng itu hanya berhalusinasi gitu loh. Nggak ada itu hantu-hantuan setan-setanan. Makanya papi ini semakin ketat untuk menjadwalkan Ajeng untuk ke psikiater dan obat-obatan yang diberikan juga ditambah biar Ajeng ini tidak berhalusinasi lagi. Pokoknya semua itu dianggap gangguan psikologis aja loh, bukan hantu-hantuan. Nggak ada yang namanya mistis-misisan. Dan waktu itu memang psikiater juga mendiagnosa si Ajeng ini mengalami trauma dan rasa bersalah atas kepergian korban yang dia tabrak. Dan memang sebaiknya Ajeng ini diantar ke kuburannya lah untuk melayat dan meminta maaf. Ya karena psikiater udah menyarankan seperti itu, jadilah papi nganterin ujung-ujungnya Ajeng ke kuburan dari wanita tersebut yang Ajeng tabrak. Dilihat tuh batu nisan yang namanya Tasya. Di sana Ajeng dengan tuluslah meminta maaf di kuburannya Tasya. Sementara keluarga katanya memang sudah berdamai, udah nggak nuntut Ajeng lagi karena dikasih uang damai sama si papi. Tadinya Ajeng tetap mau tuh sekalian nemuin keluarganya Tasya, namun kata papi udahlah nanti aja, takutnya nih keluarganya yang sudah menerima damai jadi kesel lagi gitu mungkin ngeliat si Ajeng nih sebagai pelaku penabraknya dan jadinya nanti mengurungkan niat buat damai. Pokoknya dilarang lah sama papi. Nanti aja kalau udah waktunya baru ketemu, yang penting sekarang kamu udah ke kuburannya Tasya. Ya udah tuh, pokoknya setelah itu tuh banyak hal yang dilakukan Ajeng untuk recovery dan pemulihan mentalnya ya. Waktu berjalan nih sampai kondisi fisiknya Ajeng sudah lebih membaik. Ajeng sudah bisa jalan tapi rambutnya memang masih cepak ya, numbuhnya lama jadi dia memutuskan untuk pakai wig. Sesi konsulingnya pun sudah lebih jarang, tapi memang obat-obatannya tuh masih rutin dikonsumsi ya, nggak boleh putus, nggak boleh telat. Ya tapi semuanya Ajeng patuhi karena memang dia merasa dirinya lebih baik dan lebih tenang kalau dia teratur mengikuti anjuran psikiater dan minum obat. Terus Ajeng yang seharusnya di tahun itu memang sedang persiapan untuk masuk kuliah terpaksa ditunda dulu karena ya masih belum memungkinkan lah, nanti aja nggak apa-apa. Gangguan dari sosok Tasya pun juga udah nggak ada, gengs. Entah karena Ajeng ini sudah meminta maaf secara langsung ke kuburannya kan, atau memang ya psikisnya kian membaik nih seiring konsuling dan obat-obatan yang rutin dia konsumsi. Pokoknya Ajeng ini berusaha menata hidupnya lagi dari awal karena memorinya ini masih belum balik ya, dan memang kata dokter ada kemungkinan tidak akan balik. Jadi ya tidak usah terlalu dipaksakan lah, karena semakin Ajeng ini berusaha mengingat semuanya, kepalanya tuh jadi suka pusing dan mulai lagi tuh jadi memikirkan hal-hal macam halusinasi. Singkat cerita, sampai ada satu waktu si Ajeng ini lagi keluar rumah ke toko buku, gengs. Dan di sana kebetulan dia bertemu dengan seorang perempuan yang tahu-tahu memanggil dia kayak, "Ajeng ya? Apa kabar lo? Yolo tadi gua nggak kenalin, habis rambut tuh beda." Ya Ajeng kan memang lagi pakai wig ya, tapi dia nggak tahu itu siapa karena dia nggak inget apa-apa. Ajeng cuma berusaha ramah aja nanya, "Maaf siapa ya?" Tapi orang itu tuh tampak kecewa dengan jawaban Ajeng kayak, "Ah masa lu lupa sama gua?" Ya melihat ekspresi orang tersebut, Ajeng langsung menjelaskan kalau dirinya sedang berusaha mengumpulkan memori-memori yang hilang pasca kecelakaan. Perempuan itu antara percaya nggak percaya tuh sama ceritanya Ajeng nih, kayak, "Ah masa lu hilang ingatan?" Sampai akhirnya dia memperkenalkan namanya kalau, "Aku nih Deborah, aku nih
temen satu sekolah kamu di SMP. Dulu kita sebangku loh, cuma memang semenjak SMA kita udah lose kontak. Ya makanya Deborah ini memang nggak tahu kalau si Ajeng kemarin sempat kecelakaan dan lagi recovery. Tapi karena ada seseorang yang mengaku kenal sama Ajeng, apalagi dibilang temen SMP-nya, jadi mereka nih seharian lanjut ngobrol-ngobrol tuh. Di toko buku itu juga ada cafe kan soalnya, dan di luar kebetulan lagi hujan, jadi udahlah sekalian nungguin reda. Di situ Deborah ngeliatin tuh foto-fotonya Ajeng zaman SMP di Facebook. Bener, mereka tuh berdua temenan kelihatan. Jadi Ajeng makin percaya kalau mereka ini memang beneran temenan, bukan ngaku-ngaku doang si Deborah. Alhasil mereka keasikan ngobrol tuh, jadi lupa waktu. Sampai-sampai tahu-tahu si maminya Ajeng nelfon nanyain, kamu di mana? Udah waktunya minum obat, ini kamu nggak bawa obatnya? Aduh, Ajeng bukannya lupa, tapi memang niatnya ke toko buku itu sebentar doang nyari buku, habis itu pulang. Jadinya di situ Ajeng cukup kaget tuh karena ternyata kok udah kesorean. Dan si Deborah yang tahu Ajeng lagi nelfonan sama maminya tuh langsung kayak nyapa, halo tante, aku Deborah nih, masih inget nggak teman SMP-nya Ajeng dulu? Cuma si mami ini kayak jawabnya dengan nada dingin, tolong itu Ajengnya harus segera pulang ya. Habis itu ditutup telepon. Sampai Deborah ngomong kayak, mami lo masih temperamental galak begitu ya kayak dulu ya? Ajeng bilang, enggak ah, mamiku nggak galak, dia baik kok. Cuma mungkin dia khawatir karena si Ajeng ini kan telat minum obat nih, takut Ajeng kumat kan lagi sakit. Ya udah, dari situ Ajeng nih buru-buru mau pulang, tapi karena keadaan masih hujan, susah dapetin kendaraan umum gitu kan. Ajeng juga belum berani nyetir sendiri, masih trauma. Alhasil Deborah ini ya udah aku anterin aja, aku bawa mobil, dianterin sama Deborah. Ya karena kondisinya masih hujan ya, pandangan terbatas, sementara si Deborah sama Ajeng masih asik ngobrol tuh di dalam mobil. Tiba-tiba di tengah jalan ada wanita main nyebrang aja, serak begitu kan, suka begitu orangnya. Deborah langsung rame dadak lah. Alhasil ada mobil di belakang tuh taksi, nabrak gitu. Nabrak mobilnya Deborah tuh di bemper belakang. Mendadak rasa trauma Ajeng di situ tuh balik lagi. Sepersekian detik dia kayak flashback ke memori tentang kecelakaannya waktu itu, gengs. Dimana dia melihat ada seorang perempuan berdiri di tengah jalan, terus Ajeng banting setir sampai nabrak tiang. Pokoknya di situ Ajeng sampai gemeteran, dia panik gitu kan. Mana obatnya belum diminum, kaca mobil juga langsung diketok-ketok tuh sama si supir taksinya. Dan Deborah bilang, tadi barusan ada cewek nyebrang sembarangan pak, bukan salah saya mendadak rem. Untungnya di situ banyak orang yang nolongin, kayak banyak saksi mata gitu ya dari pesepeda motor sama orang-orang di sana yang lumayan rame kan keadaannya. Pada bilang kayak, iya tadi tuh ada cewek tuh main nyebrang sembarangan aja nih, mbaknya ya pasti ngerem lah. Banyak yang ngelihat itu cewek tapi ceweknya kabur. Ya gara-gara salah dia kan orang itu bukan tempat nyebrang. Nah mendapatkan afirmasi seperti itu, si Ajeng sedikit lega karena berarti cewek tersebut tuh bukan halusinasinya ya, bukan sosok Tasya yang muncul kembali. Karena ya banyak yang ngelihat cewek tersebut emang nyebrang terus kabur. Ya udah, karena jatuhnya si Deborah ini yang ditabrak dan bukan dia yang salah sepenuhnya ya, perkara banyak saksi mata kalau tadi cewek nyebrang bukan pada tempatnya, jadinya Deborah lanjut jalan tuh nganterin Ajeng sampai rumah. Pas sampai, Ajeng nih masih shock nih, dan dia langsung cepat-cepat masuk ke rumah buat nenggak obatnya gitu loh. Sementara Deborah balik. Lalu setelahnya si Ajeng nyari mami tuh ke kamar, tapi ternyata si mami nggak ada di kamar. Di situ Ajeng sempat duduk di kasur sambil memperhatikan foto pernikahan papi sama mami yang kayak pakai jas sama gaun pernikahan gitulah yang dipajang di dalam kamar itu. Sekilas sih dilihat nggak ada yang aneh ya, cuma kalau diperhatikan lagi ini kok foto pernikahannya tuh seperti baru. Maksudnya terlihat wajahnya papi sama mami seperti wajah mereka yang sekarang udah tua. Lah bukannya harusnya mereka ini menikah pas mereka masih muda? Secara umurnya Ajeng kan udah 18 tahun. Apakah ini foto diambil baru-baru ini gitu loh? Kayak semacam nge-remake foto pernikahan. Ajeng mikirin hal itu, tapi obat yang barusan diminumnya tuh langsung bekerja, dimana badannya jadi lebih rileks dan dia mengantuk. Akhirnya Ajeng pun tidur di kasurnya papi mami. Di dalam tidurnya, Ajeng bermimpi lagi. Mimpinya sih cukup random, gengs. Dimana dia tuh sedang berada di sebuah klub malam. Banyak orang-orang yang manggil namanya dia gitu kan. Kayak, Ajeng minum, Jeng minum. Menyuruhnya untuk minum. Tapi di situ Ajeng kayak nggak mau, merasa risih. Tapi dia terus dicekokin. Dia nggak tahu ini orang-orang siapa. Hingga ada laki-laki yang mendekatinya dan memaksanya untuk minum lebih banyak. Dan laki-laki itu memang kelihatan udah mabuk tuh. Ajeng sempat menolak. Tapi laki-laki itu kayak memaksa sampai megang-megang Ajeng. Ajeng yang marah menampar laki-laki itu dan langsung keluar dari tempat tersebut buat pulang. Sesampainya di rumah, Ajeng mendengar nih ada suara ribut-ribut tuh dari dalam. Yang pas dilihat ternyata di dapur, maminya tuh lagi dijambak sama si Tasya. Dan papi terlihat lagi berusaha melerai dengan bilang ke Tasya kayak, kamu gila, kamu sakit, sudah lepaskan dia. Dan karena papi ngomong begitu, terlihat raut mukanya Tasya kayak marah banget sampai ngambil pisau dari dapur tuh dan mau nusuk mami. Sama papi tangannya Tasya ditahan tuh. Mereka berantem gitu kan, rebutan pisau, tapi tiba-tiba slep, Tasya menancapkan pisaunya ke mami. Ajeng langsung teriak dong, dan semua orang langsung ngeliatin Ajeng dengan ekspresi yang kaget gitu. Tahu-tahu dari belakangnya Ajeng tuh ada suara teriakan juga yang dilihat Deborah. Papi langsung buru-buru menghampiri Ajeng tuh lagi berdiri mematung ngeliat keadaan itu, tapi langsung ditampar si Ajeng.
Wah, seketika Ajeng tersadar, di mana dia melihat tangannya ini sedang memegang pisau yang tertancap ke Mami yang di depannya. Dan di sampingnya ada Papi, dan ada Deborah juga yang tampak ketakutan. Jadi tahu-tahu ternyata si Ajeng ya abis nusuk si Mami tanpa sadar. Padahal dikira kan tadi mimpi ada Tasya nusuk Mami loh, kok jadi gue yang nusuk Mami. Papi yang marah-marah teriak kayak, "Kamu gila, Ajeng! Apa yang kamu lakukan?" Ajeng bener-bener shock, gak ngerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa gemeteran aja, sementara Papi langsung membawa Mami ke rumah sakit. Karena kejadian itu, Ajeng dimasukkan ke rumah sakit jiwa, gengs. Yang untungnya setelahnya Mami bisa diselamatkan. Tapi perbuatan Ajeng kan berarti sudah sangat-sangat membahayakan ya. Di situ Ajeng sangat stres berat. Kok bisa-bisanya dia tanpa sadar menusuk Maminya sendiri. Sampai Ajeng beranggapan kalau jangan-jangan dia telah kerasukan sosok Tasya. Cuma kan hal itu nggak bisa diterima di dunia medis pastinya ya. Dan selama di rumah sakit jiwa, Ajeng nangis terus. Dia merasa, apa iya dirinya gila? Apalagi ingatannya juga belum balik-balik. Dan parahnya ternyata sosok Tasya ini masih terus mengikuti, gengs. Jadi beberapa kali memang Ajeng tuh melihat ada Tasya yang berdiri Ajeng ngeliatin dia. Dan hal itu selalu Ajeng ceritakan kepada para petugas rumah sakit jiwa ya. Yang mana hal tersebut membuat kondisinya Ajeng dianggap semakin parah. Karena setiap kali melihat sosok Tasya, pasti dia langsung teriak-teriak histeris ketakutan. Hingga ada satu hari nih, tiba-tiba Deborah itu datang menjenguknya. Awalnya Deborah ya kayak ragu-ragu nih bertemu dengan Ajeng. Dan pelan-pelan Deborah nanya kejadian sebenarnya emang gimana sih, Jeng. Jadi ternyata pas kejadian kemarin tuh abis nganterin Ajeng ke rumah, dompetnya Ajeng ketinggalan jatuh di mobilnya Deborah. Alhasil Deborah balik lagi ke rumahnya si Ajeng. Yang pas nyampe mau ngotok pintu, dari luar memang sudah terdengar suara ribut-ribut. Dan keadaan pintu juga katanya nggak dikunci, jadi Deborah langsung masuk. Tapi dia sudah melihat tuh Ajeng sedang menusuk perempuan. Ya makanya abis itu Deborah teriak. Dari situ Deborah juga sempat diinterogasi sama polisi sebagai saksi jatuhnya ya kalau Ajeng memang melakukan penusukan. Tapi karena Ajeng ini dianggap gila, jadinya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa, bukannya di penjara. Ajeng pun menceritakan semua kejadiannya. Kalau dia juga nggak ingat sebetulnya dia merasa lagi mimpi di mana ada sosok Tasya yang sedang berantem sama si Mami, terus rebutan pisau sama Papi juga, tahu-tahu si Mami ketusuk. Nah di situ Deborah merasa ini kok Ajeng cara ceritanya kayak orang normal ya, bukan kayak orang gila. Makanya si Deborah nanya, bentar-bentar. Jadi perempuan yang lo tusuk itu ibu tiri lo? Lo nggak suka sama dia kali sebelumnya, Jeng? Coba inget-inget lagi. Emang mami lo kemana sih? Sejak kapan papi lo nikah lagi? Ya dengar pernyataan Deborah itu, Ajeng kayak nggak paham. Hah? Lo kok ibu tiri? Enggak, dia mami gue yang gue tusuk, dia mami gue. Cuman Deborah tambah bingung kayak, gimana? Deborah kayak nggak ngerti. Karena kalau Deborah bilang nih, versinya dia yang ditusuk Ajeng itu bukanlah maminya, melainkan perempuan yang Deborah juga belum kenal itu siapa. Soalnya pas SMP nih, Deborah kan temenan sama si Ajeng. Dia tahu maminya Ajeng kayak gimana. Bukan perempuan itu, bukan perempuan yang ditusuk. Dan memang menurut Deborah, maminya Ajeng tuh dulu temperamental, sangat posesif, dimana Ajeng ini nggak boleh pulang telat, selalu dituntut nilainya sempurna. Pokoknya memang Ajeng ini sebel sama maminya sendiri dari dulu. Namun maminya Ajeng ini yang Deborah tahu bukanlah perempuan yang ditusuk kemarin. Ini kalian simak ya, takutnya kalian jelimet bingung nih, tapi ini gila banget ceritanya. Ya dari situ si Ajeng dan Deborah sama-sama bingung, maksudnya ini yang bener siapa sih, lu ngomongin apa sih Jeng, lu ngomongin apa sih Deborah, begitu loh, masing-masing kayak nggak nyambung. Sampai-sampai Deborah berpikiran lagi, oh iya ini si Ajeng fix gila kayaknya. Tapi karena hal itu, Ajeng ini jadi sakit kepalanya karena berusaha mengingat-ingat semuanya, dia mulai panik tuh. Dan sesi kunjungan langsung dihentikan pada saat itu. Setelahnya, Ajeng juga sempat bermimpi tentang kejadian dia menyetir malam-malam dan menabrak perempuan misterius itu tuh yang bernama Tasya, terus banting setir sampai nabrak tiang. Jadi mimpi itu kayak berulang-ulang sering muncul terus, gengs. Tapi Ajeng tetap nggak bisa mengingat kejadian fullnya tuh bagaimana. By the way, ini kalau ada suara-suara berisik, mohon maaf lagi hujan ya, gengs ya. Biar suasana mendukung. Hingga beberapa hari kemudian, Deborah datang lagi nih jenguk. Tapi kali itu dia membawa info kalau Tasya ternyata ODGJ. Jadi si Tasya yang ditabrak sama si Ajeng itu memang tinggal di jalanan dengan ibunya. Ibunya ini pengemis jalanan, sedangkan Tasya itu ODGJ. Dan ibunya Tasya ini menerima uang kompensasi dari papi karena ya Ajeng telah menabrak Tasya tuh anaknya. Namun di sini diketahui fakta, berarti sebenarnya semua kejadian ini bukan kesalahannya Ajeng 100%. Karena Tasya yang berdiri di tengah jalan namanya ODGJ begitu loh, macam kayak ya gimana nggak ketabrak? Apalagi posisinya memang Ajeng agak ngebut, jadi nggak sempat ngerem, ketabrak tuh malam-malam, ada orang berdiri di tengah jalan. Dan ibunya Tasya setelah mendapatkan uang tuh dari papi sebagai uang damai, kayaknya dia malah happy gitu loh, nggak ada kayak kehilangan anaknya sama sekali. Nah Deborah tuh nanyain ke para pengamen jalanan di sekitar sana, emang pada bilang kalau ibunya Tasya tuh selalu mengeksploitasi Tasya dari kecil sampai si Tasya jadi kayak gila gitu.
Ya Deborah mencari tahu dan menceritakan semua ini tujuannya untuk membuat si Ajeng ini tidak terlalu merasa bersalah ya. Karena ternyata memang si Tasya ini yang berdiri di tengah jalan gimana sih. Tapi pas Ajeng dikasih lihat fotonya Tasya sama ibunya si Tasya tuh, si Ajeng bingung. Loh, ini perempuan yang namanya Tasya. Kok beda sama penampakan yang sering aku lihat ya? Enggak, ini bukan Tasya, katanya si Ajeng begitu. Ya tapi Deborah ngotot lah, enggak ini si Tasya lo tabrak sama ibunya ini nih berdua nih. Dan setelahnya Deborah juga punya info lagi, kalau katanya papinya Ajeng nih memang belum lama menikah dengan perempuan yang ditusuk sama Ajeng kemarin. Perempuan tersebut namanya Dina. Dan pas Ajeng lihat, ya Dina itu si Mami yang Ajeng panggil Mami dari kemarin. Jadi ternyata Dina itu adalah Mami tirinya Ajeng. Loh terus kalau begitu, Mami kandungnya Ajeng sebenarnya siapa dan kemana? Deborah ngasih lihat lagi tuh foto-foto jadul mereka zaman SMP pas lagi lulus-lulusan. Di situ ada orang tuanya Deborah sama orang tuanya Ajeng juga. Dan di situ Ajeng melihat di sampingnya papi ini ada sosok wanita yang selalu menghantuinya, gengs. Yaitu ternyata adalah Mami kandungnya sendiri. Hah? Gimana? Kalian pusing nggak? Soalnya di situ juga kepalanya Ajeng jadi sakit banget. Dia berusaha mengingat-ingat semua kejadiannya lagi satu persatu tuh. Lama-lama memori ini mulai muncul kayak kepingan-kepingan puzzle. Jadi ternyata kejadiannya waktu itu Ajeng sedang berada di klub sama teman-temannya. Tapi Ajeng ini sebenarnya nggak mau minum karena dia memang tidak peminum. Cuman keadaannya di situ dia berusaha dicekokin sama teman-temannya sendiri. Teman-teman ceweknya juga berusaha ngasih minum ke Ajeng. Yang sepertinya itu adalah salah satu suruhan ada cowok nih yang mau mabokin Ajeng sampai udah megang-megang itu cowok. Dan malam itu sebenarnya Ajeng pamit ke orang tuanya bilang mau nginep di rumah teman ceweknya tadi tuh yang datang bersama dia. Karena niatnya kan juga mau partinya sampai pagi tuh. Tapi ternyata kok temen ini jahat gitu loh. Maksudnya bukan melindungi dia tapi malah ikut nyekokin mau mabokin Ajeng dan ngasih ke cowok itu. Jadinya Ajeng memutuskan untuk pergi keluar dari klub tersebut. Dan pas sampai rumah, Ajeng tuh kaget banget ternyata karena dia memergoki papi sama Dina tuh yang memang selingkuhannya papi lagi menyeret Mami yang sudah berlumuran darah di dapur. Melihat Mami yang telah dibunuh sama mereka, Ajeng takut dan langsung pergi nyetir ngebut, gengs. Tapi tahu-tahu ada perempuan tuh berdiri di tengah jalan jadinya ketabrak dan Ajeng banting setir nabrak tiang. Dan setelahnya Ajeng sempat koma sampai hilang ingatan. Dan memang di darahnya terdeteksi adanya kandungan alkohol karena kan sebelumnya dia dicekokin emang. Jadilah dugaan polisi si Ajeng ini menyetir saat mabuk. Dan semua keadaan ini tuh dimanfaatkan oleh si papi karena ya Ajeng ini kan merupakan saksi mata ya, tapi udah lupa dengan kejadian yang sebenarnya bagaimana. Papi pun membuat cerita seolah-olah Dian itu adalah maminya si Ajeng karena Ajeng bener lupa dengan semua orang. Jadi penampakan yang selama ini dilihat sama si Ajeng itu adalah Mami kandungnya sendiri, gengs, yang telah dihabisi oleh Papi dan Dian. Jadi bukan Tasya yang ditabrak sama si Ajeng, beda orang. Dan Maminya ini sepertinya sempat merasuki si Ajeng nih untuk balas dendam menyerang Papi sama Dina sampai Ajeng menusuk Dina. Ya semua ingatan Ajeng ini akhirnya dilaporkan kepada polisi dan bener aja ternyata Mami kandungnya itu telah dikubur oleh Papi sama Dina. Mereka berdua tuh mengakui perbuatannya pada akhirnya. Yang ternyata karena memang Mami ini udah nggak punya keluarga, jadi nggak ada yang nyariin dia. Sedangkan si Ajeng, ya hilang ingatan, dia pun nggak inget Maminya siapa. Misalkan kalau Papi ditanya sama orang-orang, tetangga segala macem, Mami kemana? Dibilang ke luar negeri, ninggalin rumah. Makanya akhirnya Papi kawin lagi dengan Dina, yang sebenarnya Dina adalah selingkuhannya. Tuhan, lagi-lagi ini masalah selingkuhan dari kemarin kagak habis-habis bener-bener ya. Heran banget jujur dunia isinya selingkuh semua. Nggak ada apa nih yang ngirimin cerita-cerita janji suci gitu romantis macam Papa Raffi sama Mama Gigi. Ya karena semuanya akhirnya telah terbongkar, Papi sama Dian pun dipenjara, gengs. Dan Ajeng setelah melalui berbagai pengobatan, dia pun keluar dari rumah sakit jiwa. So itu majikan cerita dari Ajeng yang sempet gila sampai masuk rumah sakit jiwa karena ternyata arwah ibunya sendirilah yang menghantui karena marah mungkin ya dendam. Cuma kata Ajeng sampai sekarang pun semua memori ingatannya dia tuh nggak bisa balik semua ya. Masih banyak hal-hal yang dia nggak ingat, bener-bener udah lost aja. Tapi seiring berjalannya waktu dia ya berusaha menerima semua keadaannya dan memulai hidup baru lagi jatuhnya. Ajeng pun sebenarnya nggak ingat tentang hal-hal yang dilakukan sama mami kandungnya dulu. Itu salah satu memori yang memang nggak balik. Mungkin ada hal-hal traumatis atau apa juga Ajeng nggak tahu ya. Namun menurut orang-orang, maminya dulu itu memang sedikit agak-agak gengs. Maksudnya bener-bener seseorang yang perfeksionis, berlebihan, temperamental juga, dan
nyeremin. Makanya teman-temannya Ajeng pun pada takut sama maminya Ajeng. Yang mana mungkin itu salah satu alasan papi nih nggak tahan dan berselingkuh. Walaupun nggak ada pembenaran atas kasus perselingkuhan ya. Besok-besok kita kagak mau bacain yang selingkuh-selingkuhan lagi, capek babu nih, makin was-was kita sama yang namanya komitmen. Orang-orang isinya selingkuh semua. Ya, tapi makasih banyak ya Ajeng ya, sehat-sehat terus, jangan stres-stres. Kita juga nggak nyangka ternyata wanita yang dipanggilnya mami itu adalah ibu tirinya baru dinikahin sama si papi. Pantesan foto pernikahan mereka berdua kayak baru tuh, udah tua mukanya baru nikah gitu, bukannya masih muda ya ternyata. Oh ternyata. Dan penglihatan-penglihatan yang Ajeng dapatkan itu tuh berarti semacam apa ya, deja vu bisa dibilang ya, dari kejadian-kejadian yang sempat dia memang lihat tapi akhirnya dia lupa ingatan. Gila ya ceritanya ya. Ya udah majikan, terima kasih semuanya ya. Doain Babu sehat-sehat untuk membawakan satu cerita lagi nih yang gak kalah gila buat besok penutupan Halloween ya, Horrortober ya. Makanya kalian pada subscribe, nyalain juga notifikasinya, dan minta tolong klik tombol like-nya. Sama buat aja VIP, tenang aja akan ada video baru lagi. Jadi langsung aja yang mau join dengan cara klik link yang ada di deskripsi box ya. Terus kalau kalian mau lihat-lihat, mau shopping-shopping nih, bentar lagi tanggal gajian kan, barang-barang di Shopee yang Babu beli dan rekomendasikan, ada linknya juga pokoknya di deskripsi box ya. Ih banyak ya. Yaudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu